warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa di sini kakak kelasnya? Oke, Ratna, sebelum memulai pembelajaran, Ratna siapa dulu kelasnya? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ratna. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Oke, dengarkan namanya. Rafika Wulandari, Yes, Bu. Hadir, Bu. Ratna Intan Sari, Hadir, Bu. Rahmayanti, Hadir, Bu. Rahel, Hadir, Bu. Paulina Morin. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kasih sejenis speaking dulu supaya semangat. Apakah pernah mendengar yang tepuk cekibar? Belum, Bu. Oke, kalau begitu berdiri dulu semua. Ibu tuh langsung berdiri. Biar Rafika harus berdiri supaya semangat. Oke, Rafika harusnya berdiri. Nah, jadi kalau Ibu bilang satu bar, bilang bar. Kalau dua bar, bar. Tiga bar, bar. Nah, kalau bilang banyak bar, bilang bar, ciki bar, ciki bar. Oke, mengerti? Oke, kita mulai. Satu bar, dua bar, tiga bar, banyak bar, ciki bar, ciki bar. Oke, silakan duduk. Nah, oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian menyanyi dulu. Di sini sudah tahu semua lagunya Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat membandingkan antara kalimat yang jelas dan kalimat utama berdasarkan bacaan teks formatif dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menemukan paragraf induktif dengan membaca teks Sultan Hasanuddin dengan benar. Sudah paham? Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apakah ada yang pernah mendengar jenis-jenis paragraf? Pernah, Bu. Oke, apa saja jenis-jenis paragraf yang diketahui? Paragraf deduktif, paragraf induktif. Oke, terima kasih Rafika. Tepuk tangan untuk Rafika. Nah, satu lagi pertanyaan dari Ibu. Apakah kalian pernah membaca sebuah cerita? Pernah, Bu. Apa saja contoh ceritanya? Ceritanya, Bu, Madu Bunda. Oke, apa lagi? Kande, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai paragraf induktif. Betul tadi yang dikatakan teman
kita akan membahas mengenai paragraf induktif. Baik, sebelum itu, Ibu mau bertanya. Iya. Ratna Intan Sari, asal daerahnya dari mana? Mantap, Bu. Kalau Rafika dari mana? Boleh, Bu. Rahel, Teraja Bu. Rahma, Entrekan Bu. kalau Alim. Nggak ada yang tempe Bu. Oke, ternyata beda-beda ya. Iya Bu. Jadi, Ibu mau bertanya lagi, Ratna kira-kira yang unik di daerahnya apa saja? Ikan boleh, Bu. Terus, Runcing. oke, Rafika. Kalau boleh itu, Bu, makanan khasnya lumpur, onde, Bu. Kalau di sana juga Bu ada sambal rica. Wah, banyak sih. Kalau Rahma apa? Kalau di kampung Ibu itu yang kalau makanan tradisional itu nasi tempe itu. Kalau Rahel? Kalau di kampung kok makanan tradisional itu bakpio. Oh, kalau Alin apa? Kalau di NTT Bu ada satu peninggalan Bu di NTT Bu, cerita legenda ada yang namanya Danau Kelimutu Bu. Itu cerita legenda yang benar-benar terjadi Bu. Oke, terima kasih. Jadi, ternyata beda-beda ya di setiap daerah. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Pernah mendengar yang namanya pahlawan Sultan Hasanuddin? Pernah Bu. Pernah mendengar ceritanya? Pernah atau tidak? Oh, tidak. Oke, Ibu mau memberikan gambaran sedikit tentang Sultan Hasanuddin. Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan Bu. Oke, siapa tokoh yang paling dominan di sini? Kalau gambar ini siapa ini? Tokoh yang mana? Siapa ini namanya? Sultan Hasanuddin. Oke. Terus Sultan Hasanuddin itu berasal dari mana? Dari boneka atau dari Makassar atau dari Aceh? Oh, oke, ternyata sudah tahu ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai cerita sejarah, tetapi kita kaitkan dengan paragraf induktif. Nah, untuk lebih mengetahui sampai di mana pemahaman kalian, Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Di sini karena yang hadir cuma 5 orang, jadi kelompok 1 itu 2 orang, kelompok 2 3 orang. Di sini LKPD-nya itu akan Ibu berikan dan kalian akan menentukan yang termasuk dari paragraf induktif. Tetapi sebelum itu, penjelasan apa tadi? Oke. Baik, perhatikan ya penjelasan ini. Jadi, paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Jadi, yang membedakan antara paragraf induktif dan deduktif yaitu kalau paragraf induktif itu berada di akhir, sedangkan paragraf deduktif itu berada di mana? Oke, pintar. Jadi, di sini paragraf induktif itu menyatakan hal-hal khusus saja di bagian awal dan menjelaskan hal umum di bagian akhir atau yang paling utama di bagian akhir. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari paragraf induktif terdiri dari 4 ciri-ciri. Yang pertama, kalimat utama terletak di bagian akhir paragraf. Yang kedua, paragraf diawali dengan penjelasan atau uraian yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Dan yang ketiga itu terdapat kalimat konjungsi seperti oleh karena itu, maka, dengan demikian, dan berdasarkan uraian di atas. Dan paragrafnya ini diakhiri dengan kesimpulan. Oke, ini contohnya. Misalnya itu di sini ada sedikit paragraf yang bunyinya Sabian turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan asap putih menghasilkan pandangan yang cantik dan memikat. Hawa dinginnya semakin hari semakin menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, dari paragraf ini di mana paragraf induktifnya terletak? Di kalimat awal atau di kalimat akhir? Oke, betul. Terus yang termasuk ide pokoknya apa bacanya? Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Oke, tepuk tangan dulu untuk tangannya. Jadi
itu paragraf induktif. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu Ibu bagikan LKPD nah. Ya, Bu. Oke, waktu pengerjaannya itu 5 menit, Bu. 5 menit cukup? Ya, Bu. Cukup, Bu. Ya, benar. Hanya terdiri dari 2 paragraf. Oke. Jadi, Ibu jelaskan dulu petunjuknya ya, perhatikan. Di sini terdiri dari 2 paragraf, paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, tugas kalian itu tentukan ide pokok dan kalimat utamanya. Otomatis kalian lihat dulu bagaimana dari ciri-ciri paragraf induktif. Setelah itu tentukan. Nah, hasil diskusi kalian, Ibu mau lihat dengan cara kalian presentasikan di depan teman-temannya, oke? Ya, Bu. Oke, silakan kerjakan 5 menit dari sekarang. Jadi dok, paragraf pertama itu ide pokoknya dok. Oke, bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kan di sini terbagi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 itu paragraf 1, kelompok 2 paragraf 2. Oke, silakan ke kelompok 1, siapa yang mau pilih? Bawa hasil kerjanya ya. Oke, silakan. Kalimat utama dari paragraf 1 yaitu inilah penyebab Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan. Kemudian ide pokoknya yaitu penyebab Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan. Oke, bagaimana kelompok 2? Jawaban kelompok 1 benar atau tidak? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2, silakan. Apa ide pertama soalnya? Apa ide pokoknya dari paragraf Oke, 2? ide pokoknya dari paragraf 2 yaitu pertempuran antara kuasa dan kerajaan Boneh melawan Kesultanan Goa. Terus yang kedua, kalimat utamanya yaitu terjadilah pertempuran antara VOC dan kerajaan Boneh melawan Kesultanan Goa. Oke, bagaimana kelompok 1 benar Benar, jawabannya? Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, Ibu rasa kalian sudah mengerti ya. Nah, oke, itulah tugas yang Ibu kasih jabat ya. Oke, jadi karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memberikan atau menampilkan jawabannya, memberikan jawabannya kepada teman-teman, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau simpulkan dulu. Sebelum Ibu simpulkan, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan sedikit apa itu paragraf induktif? Saya Bu. Oke, Rahma, silakan. Paragraf induktif adalah paragraf yang berada di akhir kalimat. Apanya yang berada di akhir kalimat? Kalimat apanya? Kalimat utamanya atau kalimat penjelasnya? Kalimat utama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rahma. Baik, sedikit Ibu ingatkan kembali. Jadi paragraf induktif itu Itu tidak saya itu. oke, jadi Ibu ingatkan kembali. Jadi paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berasal atau berada di akhir paragraf. Jadi awal paragrafnya itu cuma kalimat penjelas. Ya, terus cara untuk menentukan bahwa ini adalah paragraf induktif, kita lihat dari kalimat konjungsi yang digunakan. Oke, itulah penjelasan Ibu, itulah yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau dengar kalian menyanyi Macarena. Jadi Ibu tampilkan videonya, ikuti saja yang belum hafal, karena pasti ada yang belum hafal kan? Ya, Bu. Oke, ini ya. Karena kapan dalam hari? Benar. Oke. Kapten surah area bau, ada kamari jodoh sayang, aule parenaya biriri pagau kau. Kapten
Punania Pakarena. Oke, terima kasih. Baik, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita pulang, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru.